Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Sore ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia ya. Jadi kita akan lihat nanti bagian-bagian reproduksi pada wanita dan pada laki-laki ya, dan bagaimana terjadi proses pembentukan janin atau fetus. Nah, yang pertama tentu kita harus tahu ya, apa sih tujuan daripada sistem reproduksi ya. Tujuan daripada sistem reproduksi adalah untuk supaya manusia lestari, artinya tidak punah ya. Semua makhluk hidup pasti memiliki reproduksi yang berguna untuk supaya dia tidak punah. Nah, pada pertama kita akan bahas alat pada laki-laki ya, artinya alat reproduksi pada laki-laki ya. Yang pertama ada namanya ya penis ya. Penis ini gunanya sebagai alat kopulasi. Apa itu kopulasi? Kopulasi itu artinya alat memasukkan sperma ke dalam rahim wanita ya. Yang kedua ada namanya testis ya. Testis ini atau di dalamnya nanti terdapat saluran seminiferus. Seminiferus ini adalah penghasil sperma. Jadi sperma akan menghasilkan oleh testis. Yang ketiga ada namanya ini nomor 3, ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Nomor 3 ini adalah skrotum. Skrotum ini adalah lapisan tebal pada di bawah testis, gunanya untuk melindungi ya, pelindung sperma. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan kondisi. Kalau panas dia akan menurun untuk menurunkan suhu supaya sperma nggak mati. Kalau dingin dia akan mengkerut ke atas ya. Nah, yang keempat ada namanya ini nomor 4 ya. Ini pars deferens. Pars deferens ini adalah saluran sperma ya. Kemudian sini ada nomor 5 ini kelenjar ya. Nomor 5 ini kelenjar. Ada 3 ya. Ada kelenjar bovetral namanya, ada prostat ya. Ini penghasil semen, penghasil cairan semen. Artinya cairan semen ini sperma itu akan dicairi sama dia. Makanya kalau sperma yang keluar itu berupa cairan, itu hasilnya dari kelenjar ini ya. Nah, sperma ini kapan produksinya? Berapa lama sih produksinya supaya penuh? Nah, dia produksinya 2 kali 24 jam. Jadi setiap 2 kali 24 jam sperma bisa keluar. Dia akan penuh ya. Jadi sekali keluar itu kira-kira menghasilkan 2 juta sel. Jadi kalau dia kan pembelahan meiosis akan menghasilkan 8 sel ya. Itulah alat reproduksi pada laki-laki. Kemudian ini pada wanita ya. Kemudian yang kedua alat reproduksi wanita ya. Alat reproduksi wanita ini ada 2 ya. Yang pertama bagian luar. Bagian luar itu terdiri dari apa? Yang pertama ada namanya bibir mayor atau bibir tebar paling luar ya. Yang kedua ada bibir minor atau di bawahnya. Kemudian ada yang ketiga adalah namanya kelentit ya. Ini titik saraf pada wanita ya. Nah, yang kedua ada bagian dalam. Bagian dalam. Nah, ini saya tandai udah ya. Nomor 1, 2, 3. Nah, lebih jelas saya buat sini ya bagian dalam. Ini dia bagian dalam. Ya. Nah,
Jadi ini dia. Ini adalah nomor 1 ovarium. Ovarium itu adalah penghasil ovum. Ovum ini adalah apa? Inilah calon sel yang akan kalau ketemu nanti sama sperma akan menghasilkan bayi, ya. Nah, yang kedua ada ini nomor 2. Ini adalah tuba Fallopi. Ini adalah apa? Tempat fertilisasi, ya, atau tempat pembuahan. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga rahim, ya, atau namanya biologinya namanya ureter. Ini tempat perkembangan bayi, fetus selama 9 bulan. Nah, jadi proses kehamilan akan terjadi apabila begini, ya. Ini vagina, ketika sperma masuk, ya, ke rahim, dia akan berenang menuju tuba Fallopi, menuju sini dia berenang. Ini berenang dia selama 2 hari, 2 malam. Ya, karena dalam nggak ada angkot, nggak ada becak dalam, jadi berenang orang ini sampai sini 2 malam. Dengan catatan ovum, ya, ovum ini akan bergerak ke sini. Jadi tergantung tanggal wanita subur. Jadi ovum akan bergerak tanggal 14, udah sampai di sini tanggal 15. Nah, tanggal 15 sampai 28 inilah apabila terjadi sperma ke sini, maka akan mengalami kehamilan. Jadi udah pas di bersatu di sini spermanya, maka dia akan bergulir ke sini, ke dinding rahim. Dengan catatan pada saat itu dinding rahim akan menebal, ya. Ini akan terjadi gumpalan darah menggumpal. Supaya apa? Supaya nanti apa terjadi pembuahan itu dia bergulir, ya, jigotnya ke sini, sehingga di sini nempel pada darah dinding rahim. Makanya kalau orang haid, ya, pasti keluar darah. Dari mana sel? Dari sini. Kenapa bisa jatuh darahnya? Karena tidak terjadi pembuahan. Jadi kalau tidak terjadi pembuahan, darah sini akan jatuh sendiri, sehingga pada orang menstruasi, ya, orang mens pasti mengeluarkan darah. Nah, artinya darah ini kalau mens harus bersih, harus betul-betul bersih. Makanya kalau orang mens itu dilarang minum es, ya. Kenapa? Karena pada saat minum es banyak bisa nanti terjadi sini tinggal beberapa butir darah, ya, tidak bersih rahimnya, sehingga nanti inilah yang menyebabkan kadang-kadang terjadi proses pembentukan kista, ya, baik kista lunak, kista ganas di sini, ya, pembentukannya besar gara-gara tidak terjadi pembersihan pada saat haid. Nah, itu yang jadi kadang-kadang dia miom juga akibat kurang bersihnya mens ini, ya. Itu saya sarankan buat teman yang wanita agar pada mens usahakan bersih, jangan hindarilah minum es sampai banyaknya. Nah, kemudian pada inilah pelajarannya yang konsekuensi dasarnya. Jadi penyakit kelaminnya itu ya gampang aja, ada sifilis, ada HIV, ya, ada raja singa. Jadi yang penting kalian pada soal nanti ujian akan ditanya, ya, ini gambar bagian dalam perut wanita. Ini harus hafal mana ovum di sini, jangan sampai salah. Nomor 1, ya, ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2 tuba Fallopi. Saya buat sini tempat pembuahannya, ya. Jadi tempat pembuahannya bukan di rahim tapi di tuba Fallopi. Setelah sperma masuk, maka dia akan bergulir menuju dinding rahim. Nah, di sini akan terbentuk plasenta segala macam. Selama bayi 9 bulan di sini baru lahir. Nah, jadi gimana pada proses pembentukan bayi tabung? Bayi tabung itu pembuahannya nggak di sini, pembuahannya di luar tubuh, ya. Jadi kalau di bayi tabung itu nanti gini, misalnya bayi tabung itu terjadi apabila ovarium pada si ibu itu mengalami kondisi yang sulit bergerak ke sini. Jadi di sini aja dia, atau karena bakteri, jadi sulit sekali. Makanya ini ovarium ini diambil satu sel ovum,
Karena setiap bulan cuma satu sel ovum yang dibentuk. Nah, diambil ini dikeluarkan kan biayanya mahal, makanya untuk bayi tabung mahal. Pengambilan ini mahal. Diambil, dikeluarkan dari tubuh ibunya, baru dibentuk di luar. Nah, baru dikeluarkanlah sperma si ayah. Mana dipilihlah mana sperma itu digabung. Udah digabung nanti, udah bersatu jadi zigot sama udah di sini, baru dimasukkan lagi ke sini. Dimasukkan lagi ke sini tuh zigot tuh di sinilah berkembang, itulah bedanya. Makanya namanya bayi tabung in vitro, ya, pembuahan di luar tubuh. Jadi sekian dulu ya teman-teman, itulah dulu sistem reproduksi, konsep-konsep dasarnya yang harus kalian ketahui. Terima kasih.